Perkenalkan, saya Stephen Agilo Zulkarnain dengan NPM akhir 056. Saya dari mata kuliah Etika Profesi Hukum kelas D UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari makalah yang saya buat mengenai pelanggaran etika profesi hukum. Makalah saya berjudul Etika Profesi Advokat dan Kasus Pelanggaran Etika Profesi Advokat yang dilakukan oleh O.C. Kaligis. Advokat adalah sebuah profesi yang berpraktek dalam memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasihat hukum, pengacara praktek, ataupun sebagai konsultan hukum. Oleh karena itu, setiap advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang keberadaannya telah dan harus diakui setiap advokat. Etika profesi advokat terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah kepribadian advokat. Kepribadian advokat juga terbagi dalam beberapa poin. Yang pertama, advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan atas dasar pertimbangan karena tidak sesuai dengan keahliannya atau bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat ditolak atas dasar alasan tertentu seperti agama dan semacamnya. Lalu yang kedua adalah advokat dalam melakukan tujuannya tidak boleh semata-mata hanya untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Lalu yang ketiga adalah advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Lalu yang keempat adalah advokat wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat serta wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi. Lalu yang kelima adalah advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan derajat dan martabat seorang advokat. Lalu poin keenam adalah advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat atau officium nobile. Serta dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat. Lalu poin yang terakhir adalah seorang advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses atau berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut. Lalu kita berlanjut ke kasus pelanggaran etika profesi advokat yang dilakukan oleh O.C. Kaligis. Profesor Dr. Otto Cornelis Kaligis merupakan salah satu advokat besar Indonesia yang telah hadir di dunia hukum sejak tahun 1966. Pria yang lebih sering disapa dengan panggilan O.C. Kaligis atau O.C. ini membangun lembaga hukumnya sendiri bernama O.C. Kaligis and Associates pada tahun 1977. Sebelum mendirikan lembaga hukum tersebut, beliau adalah lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung dan sempat menjadi notaris FH Tumbuhan selama 3 tahun hingga 1969. Atas karirnya yang besar, O.C. Kaligis dinilai sebagai advokat yang memiliki kemampuan luar biasa yang telah
menyelesaikan kasus dimulai dari kasus yang kelasnya teri maupun kelas kakap. O.C. Kaligis memiliki nama yang besar di dunia peradvokatan di Indonesia. Sampai pada akhirnya pada tahun 2015, O.C. Kaligis tersandung kasus saat memasuki usianya yang ke-73 tahun. Ia harus berhadapan dengan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia ditetapkan sebagai tersangka pada 14 Juli 2015 terkait dengan kasus suap hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT.UN di Medan, Sumatera Utara. Kasus ini bagaikan titik borok yang menghancurkan reputasinya yang besar selama dia berkarir. Pihak yang terlibat di dalam kasus suap yang dilakukan oleh O.C. Kaligis itu melibatkan seseorang bernama Muhammad Yagari Bastara Guntur alias Gary yang memberikan uang total 27.000 US dollar dan 5.000 Singapura dollar yang berasal dari Gatot Pujo Nugroho dan Evi Susanti. Uang ini diberikan untuk menyuap hakim PT.UN yakni Tripeni Irianto Putro, Dermawan Ginting, dan Amir Fauzi untuk menutupi sebuah kasus tentang dugaan tindak pidana korupsi dana bansos. Lalu kita melihat perjalanan kasus dari O.C. Kaligis. Pada 2015, O.C. Kaligis ditangkap dan divonis 5 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Setelah mengajukan banding, vonis O.C. Kaligis malah menjadi 7 tahun sehingga dia mengajukan kasasi dan malah diperberat menjadi 10 tahun. Lalu setelah pada Desember 2017, O.C. Kaligis mengajukan PK kepada MA dan vonisnya diturunkan kembali menjadi 7 tahun penjara. Dan dari kabar terbaru yang sudah update, pada Maret 2022, O.C. Kaligis dikabarkan sudah bebas karena dianggap telah menjalani hukumannya. Tetapi beliau diperintahkan masih sebagai bebas bersyarat, sehingga harus tetap memberikan laporan dalam waktu-waktu tertentu. Kesimpulan dari presentasi ini adalah kasus yang menyangkut O.C. Kaligis membuat citra advokat di pandangan masyarakat menjadi semakin menurun. Bila individu seperti O.C. Kaligis dengan nama besar, citra yang dipercaya, profesional, dan memperjuangkan keadilan dalam menyelesaikan perkara malah terlibat dalam kasus seperti ini. Selain itu, kasus ini juga semakin membuktikan bahwa masih sangat banyak advokat yang tidak mengindahkan etika profesinya hanya karena mengincar keuntungan material semata, mengesampingkan kualitas dan integritas sebagai profesional dan mulia. Oleh sebab itu, kesadaran tiap individu sangatlah penting karena etika berdasar dari sikap dan sifat yang menunjukkan identitas diri. Begitulah etika profesi sebagai pengatur, penjaga, dan pengembang bagi komunitas dari profesi tersebut. Harus diingat juga bahwa melanggar etika profesi sama saja dengan melanggar hukum, mempermalukan instansi dan pribadi diri sendiri. Sekian presentasi dari saya, Stephen Agilo Zulkarnain. Terima kasih.